Kita hari ini mau belajar tentang 2 hal ya. Yang pertama atau 2 artikel ya, yang pertama tentang teosis, lalu contoh dari teosis itu sendiri nanti kita belajar salah seorang saint yang bernama Barbara ya. Nah, tentang teosis dulu. Teosis itu artinya apa dan, apa yang kita mesti pelajari dari sini ya. Nah, setelah kita percaya dan dibaptis ya di dalam Kristus, ya kita punya iman, kemudian kita menyatakan diri kita di dalam baptisan, ya, maka kita sebetulnya itu sedang memulai satu kehidupan pengudusan atau penyucian jiwa dan tubuh, ya, untuk mencapai yang namanya pengilahian atau istilahnya menjadi serupa dengan Kristus, ya, mengambil bagian dalam kodrat ilahi oleh anugerah. Nah, itulah yang disebut sebagai teosis, ya. Jadi teosis itu adalah tujuan atau target akhir kita menjadi orang percaya atau mengerjakan baptisan kita, ya. Kalau di dalam gereja timur itu bukan hanya sekedar dibaptis tapi juga dikrisma, artinya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, dari situ dia mulai satu kehidupan yang baru, ya kan, menjadi manusia baru, anak-anak Allah, ya, atau seringkali kalau di KTP kita jadi orang Kristen gitu. Nah, padahal orang Kristen itu siapa? Adalah kita yang sudah percaya dan dibaptis menjadi orang baru, manusia baru, ya. Artinya kita menjadi anak-anak Allah untuk mencapai pengilahian atau mencapai teosis. Ya, kita bisa banyak baca di dalam Alkitab ya, Yohanes 17 ayat 22-23, 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3 ya. Roma 8 ayat 29, 1 Korintus 15:49, 2 Korintus 3 ayat 18, Galatia 4 ayat 19, Efesus 4:13 ya, Filipi 2:12, Filipi 3:21, Kolose 3:10, 2 Petrus 1 ayat 4. Nah, ini semua ayat yang mengajarkan bahwa tujuan akhir hidup kita itu adalah mencapai namanya teosis atau kita, ngapain sih kita jadi orang Kristen atau ngapain sih kita mengaku diri kita tuh anak Allah. Nah, ngapain kalau ditanya begitu? Jawabannya adalah kita punya satu tujuan yang mau kita capai, yaitu menjadi serupa dengan Kristus atau teosis itu. Nah, teosis artinya kita menjadi serupa Yesus Kristus. Kitab suci mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya kan? Nah, artinya begini, ketika kita semakin bersifat manusia, tadi ya, gambar dan rupa Allah tadi, maka dia akan menjadi semakin serupa Allah dan semakin memantulkan sifat-sifat Allah dalam dirinya. Dan kita tahu Yesus Kristus itu adalah manusia yang sempurna. Ya kan, kalau kita baca Ibrani 2, 14, 17, dan Allah yang sempurna. Kolose 1, 19, dan Kolose 2, 9. Maka dia mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya, nah, maka Yesus itulah sang manusia itu atau apa namanya, sang manusia dalam Yohanes 19 ayat 5, yaitu manusia yang sebenarnya sebagaimana dikehendaki Allah sewaktu menciptakan kita. Artinya gini, semakin kita bersifat manusia, harusnya kita makin serupa Kristus. Makin kita mengerjakan apa namanya, keselamatan kita, makin jadi manusia kita. Makin jadi manusia, makin serupa dengan gambar dan rupa itu, yaitu Kristus itu. Ya, dalam Yesus Kristus, kemanusiaan kita yang telah jatuh ke dalam kerapukan, dosa, dan kematian, yang harusnya kan memantulkan sifat-sifat Allah, itu dipulihkan secara sempurna. Itulah sebabnya manusia tidak bisa lepas dari kesadaran akan yang ilahi atau kesadaran akan sesuatu yang menjadi sasaran penyembahan. Karena dengan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka orientasi serta tujuan eksistensi kita ini manusia itu harusnya terarah kepada Allah. Karena apa? Karena kita dicipta gambar dan rupa Allah.
Jadi kalau gambar dan rupa Allah itu adalah Kristus, maka target atau sasaran kita itu adalah kepada Allah, kepada Kristus itu. Itulah teosis itu, ya. Sehingga teosis itu artinya apa? Kita bukan menjadi orang aneh gitu loh, atau orang Kristen yang aneh, atau orang Kristen yang katakanlah sok ini, sok itu, bukan. Jadi kita tuh menjadi Kristen artinya kita makin lama makin menjadi Kristen, makin lama menjadi manusia gitu, ya. Artinya kita makin lama makin menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kita bisa baca nanti dalam Roma 8:29 ya kan. Kita menjadi gambar menjadi serupa dengan gambar anaknya ya dalam Roma 8 tadi. Nah, waktu kita mau mencapai apa namanya keteosis itu, ini adalah satu satu apa namanya, satu proses pengudusan ya, penyucian jiwa. Jadi nggak serta-merta otomatis kita lalu menjadi, seperti Kristus gitu. Ada proses teosisnya atau proses penyuciannya. Nah, proses penyucian itu apa? Yaitu proses latihan ya, askesis. Saya rasa kalian sudah banyak paham di sini ya. Latihan, askesis, disiplin dari diri kita ya. Jadi askesis itu dari diri kita sendiri, ada usaha, ada kemauan ya, ada kehendak bebas. Itu semua mesti kita mulai dari diri kita, harus kita menangkan kemauan kita kan. Tapi juga kita nggak bisa latihan sendiri, tapi kita perlu bersinergi dengan Roh Kudus. Sehingga kalau askesis itu dari diri kita, sinergi itu dari Roh Kudus. Ya, Filipi 2:13 ya, kita bisa baca 1 Korintus 3:6, 1 Korintus 15 ayat 10 ya. Askesis dan sinergi dimulai dari penyucian manusia batinia. Ya, itu askesis itu mulai dari mana? Mulai dari dalam. Dari dalam itu maksudnya apa? Dari manusia batinia kita. Ya. Nah, manusia batinia itu artinya jiwa dengan perangkatnya seperti nus dan hati. Nah, istilah ini kalian sudah nggak asing ya. Lalu penyucian manusia batinia untuk memiliki satu target. Nah, kata kata Tuhan Yesus yaitu nih A plus. Ya, A plus itu artinya simple, single, yaitu Nus Kristus. Sehingga Nus Kristus itu menerangi manusia lahiria kita, tubuh dan anggota-anggotanya. Nah, kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 22-23 ya. Coba salah seorang bacakan. Matius 6, 22 sampai 23. Coba Reni bacakan. Matius 6, 22 sampai 23. Ada Alkitabnya nggak di sana? Nggak ada ya. Ini masih soal Alkitab, nggak bawa Alkitab. Bagus. Matius Yang dapat coba bacakan. 23 ya. 22. 22 sampai 23. Senam ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Iya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Nah, itu maksudnya jika matamu baik. Maksudnya itu kata baik itu terjemahan dari kata ini. Jika matamu itu satu, simple, single. Artinya matamu itu tertuju pada satu target. Ya. Itu kata baik di situ bukan dalam pengertian moralitas ya. Tapi baik itu artinya matamu itu lihat tertuju pada satu target. Ya. Kalau kita lihat bahasa aslinya di situ nanti kalian bisa cek ya. Ean un he ho ophthalmos su aplus. Ya, jika matamu tertuju pada satu target, maka dikatakan holontosomasu sotenon estai. Artinya
maka teranglah seluruh tubuhmu. Lah, gitu. Jadi kalau LAI terjemahkan matamu baik, itu maksudnya jika matamu tertuju pada satu target. Nah, targetnya apa ini? Targetnya adalah satu target itu tidak lain tidak bukan tadi. Target kita kan teosis ya kan. Teosis itu berarti segambar serupa dengan Allah atau Kristus. Nah, berarti targetnya adalah Kristus ya. Nah, dalam hal ini kalau kita baca Roma 12 ya atau 1 Korintus 2:16, Filipi 2:5. Nah, targetnya itu adalah Kristus. Ya, 1 Korintus 2:16, Nus Kristus. Itu satu targetnya. Jadi nggak bisa target yang lain karena A plus ini. A plus itu artinya simple, single, satu target. Nah, yaitu Kristus. Nah, kenapa Kristus? Karena dialah gambar dan rupa Allah itu. Ya, nah karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah itu, dan gambar dan rupa Allah itu adalah Kristus, maka manusia itu dicipta menurut Dia, menurut Kristus. Nah, maka targetnya adalah kepada Kristus itu. Ya. Nah, kalau hanya ngomongnya kepada Allah, semua agama percaya pada Allah. Tapi Allah yang mana ini? Agama Hindu juga percaya, Buddha juga, Islam apalagi, Yahudi apalagi. Tapi Allah yang mana gitu? Nah, Allah yang menyatakan dirinya yaitu lewat anaknya atau firman-Nya yang menjadi manusia, yang diberi nama Yesus Kristus. Nah, Allah itulah yang kita sembah, itulah yang kita ketahui atau yang menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah Allah itu, ya. Makanya Yesus bilang, kalau siapapun yang melihat aku, dia melihat Allah. Nah, jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah Bapa yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Allah Bapa yang dinyatakan oleh anaknya, ya kan. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 18. Nah, di sini kalau mata kita harus tertuju pada satu target. Nah, kalau melesat dari target, berarti mata kita itu artinya kita tuh melihat nggak sesuai sasaran kan. Mata kita nggak single lagi, tapi bercabang-cabang. Nah, artinya kita meleset dari target. Dan ini artinya kita tuh miss dari Kristus. Ya. Nah, kalau kita lepas atau miss dari target dari Kristus itu, maka Alkitab mengatakan kita itu ada di dalam kegelapan. Ya, dan menggelapkan seluruh tubuh kita. Yang tadi kalau Nixon baca Matius 6 itu kan, sebab hanya di dalam Kristus kita berada di dalam terang ilahi. Nah, nanti bisa lihat ya dalam Yohanes 1 ayat 4 ya, misalnya kalau saya bacakan Yohanes 1 ayat 4 itu dikatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi kalau di dalam Kristus kita ada di dalam terang itu maksudnya. Ya. Kemudian aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, Yohanes 12:46 juga. Kegelapan itu adalah dosa sebab kita melesat dari sasaran yaitu Kristus yang adalah terang hidup manusia. Sehingga proses penyucian itu adalah proses kita tinggal di dalam satu sasaran yaitu Kristus. Sebab memang aku hidup ini bukan hanya aku saja yang hidup di dalam tubuhku ini, tapi juga ada Kristus di dalamnya. Oke, nah kita mau mencapai teosis, prosesnya adalah proses penyucian. Nah, proses penyucian itu berarti kita tuh sedang proses tinggal di dalam satu sasaran itu, yaitu Kristus. Tinggal di dalam terang itu, ya, tinggal di dalam Kristus itu. Maka Paulus ngomong dalam Galatia 2:20, sekarang kita hidup ini bukan aku saja yang hidup, tetapi aku dan Kristus tinggal di dalam tubuh yang kita hidupi ini sekarang. Jadi kalau kamu lihat tubuhmu, hidupmu, kamu lihat siapa? Kamu lihat Christ and I. Kamu lihat di situ ada Kristus dan kamu tinggal bersama-sama. Ya kan? Nah, sehingga kalau dalam 1 Korintus 3:16 itu tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu itu adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Kenapa? Karena kehadiran Kristus ada di situ. Gitu loh, di dalam tubuh itu.
maka itu juga menjadikan kehadiran Roh Kudus kan. Dan itu juga menjadi kehadiran Bapa di situ. Ya. Nah, ini luar biasa. Kristus dan aku yang hidup bersama ini sama artinya Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Ya kan dalam Roma 8 ayat 10 sampai 11 itu dikatakan. Ya. Coba kita baca Roma 8 ya. Ayat 10 sampai 11. Coba siapa yang bisa bacakan? Roma 8 ayat 10 sampai 11 berkata, Iya. tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, gitu. Jadi kalau aku dan Kristus hidup di dalam tubuh yang sama ini artinya Roh Kudus juga tinggal di dalam kita. Roma 8 tadi kan. Nah, makanya Serafim dari Sarov itu mengatakan bahwa tujuan hidup kita itu adalah memperoleh Roh Kudus. Ya. Nah, dia katakan acquiring the Spirit of God is a true aim of Christian life. While prayer, fasting, almsgiving, and other good works done for Christ's sake are merely means for acquiring the Spirit of God. Jadi, tujuan hidup orang Kristen itu adalah apa? Memperoleh Roh Kudus, dia katakan. Jadi kalau ditanya apa tujuan hidupmu, Saraf mengatakan memperoleh Roh Kudus. Nah, jadi tujuan hidup orang Kristen itu bukan berdoa, berpuasa, bersedekah, atau berbuat baik. Ya, tapi berdoa, berpuasa, berbuat baik, itu semua dikerjakan untuk memperoleh Roh Kudus. Gitu. Tapi berdoa, berpuasa itu dikerjakan untuk Kristus, sehingga di sini itu menjadi sarana kita memperoleh Roh Kudus. Nah, dan itulah teosis, artinya kita menjadi seperti Allah, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena Roh Kudus diam di dalam kita. Ya, nah ini adalah untuk mengilahian kita. Jadi untuk apa kita memperoleh Roh Kudus? Memperoleh Roh Kudus berarti kita menjadi teosis. Sebab apa? Sebab Roh Kudus itu bekerja mengilahikan kita, menjadikan kita baik kehadiran Allah setiap hari. Nah, jadi hidup kita sehari-hari adalah seperti kayak satu perjalanan ya, seperti Paskah menuju kepada Allah melalui Kristus di dalam Roh Kudus. Ya. Nah, perjalanan hidup kita adalah menuju teosis bersama Roh Kudus, seperti Yohanes Chrysostom itu mengatakan gini, tidak cukup hanya meninggalkan Mesir, maksudnya dosa dan kematian ya, tapi kita juga harus masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, kita harus masuk ke dalam tanah perjanjian, jadi nggak cukup hanya keluar dari Mesir, tapi masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, di antara Mesir dan tanah perjanjian itu kan di tengah-tengahnya ada padang gurun, ada padang pasir, ya. Nah, disitulah kita membutuhkan askesis, ya, dalam perjalanan kita. Nah, padang pasir itulah desert of sins and death towards theosis, kata Chrysostom. Ya, jadi ada padang gurun yang akan menyucikan diri kita setiap hari dalam perjalanan menuju teosis. Penyucian di padang gurun adalah ketaatan pada perintah Kristus melalui Roh Kudus di dalam kasih dengan kemurnian hati. Ya, coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 22. Coba Reni bacakan 1 Petrus 1 ayat 22. Satu Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Iya, jadi kamu lihat di sini ya, kita menyucikan jiwa kita, purify our soul
dengan ketaatan di dalam kebenaran melalui Roh Kudus tadi. Oke? Nah, sehingga kenapa kok kita mau memperoleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus itulah yang akan menyucikan diri kita. Itulah tadi yang disebut sinergi dengan Roh Kudus. Ya. Nah, tetapi bagian kita apa? Askesis. Askesis itu artinya apa? Padang gurun tadi. Kita mesti obeying the truth, kata Petrus. Waktu kita mau purified, kita mesti apa? Obeying the truth. Itulah askesisnya. Menaati kebenaran. Oke? Tapi nggak sendiri, melalui the Spirit. Through the Spirit. Melalui Roh Kudus. Nah, you see, obeying itu bagian kita, the Spirit itu bagiannya Allah. Nah, itu work together yang disebut dengan sinergi tadi. Nah, begitu ada sinergi, berarti ada energi. Sebab kita nggak sendiri, sebab ada Roh Kudus yang memberi energi itu. Nah, energi yang kita miliki inilah akhirnya kata Rasul Petrus, inilah yang purified, yang menyucikan jiwa kita. Sehingga dari jiwa ini menghasilkan satu kehidupan yang penuh kasih. Love kepada sesama saudara seiman, baru kepada semua orang. Ya, yang berasal dari hati yang murni. Kenapa murni? Karena sudah disucikan oleh the Spirit tadi melalui ketaatan kita. Oke, misalnya doa, puasa, kita bersedekah, itu adalah obeying the truth. Untuk menyucikan jiwa kita sehingga menghasilkan pure heart. Nah, pure heart inilah yang sudah disucikan oleh Roh Kudus tadi, menghasilkan satu kehidupan yang penuh kasih. Oke, love of the brethren, love one another. Sehingga di dalam perjalanan teosis ini kita sedang menyucikan diri kita dari hawa nafsu dan dosa melalui ketaatan ya kepada Kristus sehingga menghasilkan hati yang murni untuk mengasihi sesama. Nah, kemudian Serafim dari Sarov itu mengatakan segala jenis askesis yang kita kerjakan atau ketaatan yang kita kerjakan kan, itu doa lah, puasa, beramal, bersedekah, kasih, itu dikerjakan atas dasar ketaatan kepada Kristus. Sehingga itu mendatangkan penyucian oleh Roh Kudus. Jadi saudara ingat kenapa sih kita tuh beribadah, bekerja, beramal, dan sebagainya. Itu bukan tujuan loh, tapi itu sarana supaya Roh Kudus menyucikan apa? Hati kita gitu. Ya, itulah teosis tadi. Nah, ini kata Serafim ya. Jadi bukan hanya sekedar askesis, berbuat baik, tapi juga memperoleh Roh Kudus untuk pengudusan diri kita menjadi serupa dengan Kristus oleh anugerah Allah. Jadi kalau kita hanya diajarkan berbuat baik ya atau diajarkan kasih, tapi perbuatan amal baik kita itu enggak membuat kita makin menjadi kudus, maka atau membuat kita makin menjadi serupa Kristus, maka itu ya kita sama kayak orang beragama yang lain gitu. Ya, gak ada bedanya kita percaya kepada Kristus atau jadi orang Kristen. Nah, bedanya apa? Ketika kita melakukan itu semua, kita memperoleh Roh Kudus untuk pengudusan diri kita. Nah, praktisnya begini, ada 6 langkah praktis yang kita bisa kerjakan ya untuk perjalanan menuju teosis ini. Pertama, teosis ditujukan kepada semua orang. Ya, teosis ini adalah tujuan normal bagi setiap orang Kristen tanpa kecuali. Oke, tujuan normal ya karena memang kita dicipta untuk targetnya ke situ. Tentu saja kita hanya akan menjadi ilahi sepenuhnya pada hari Kristus. Tetapi bagi kita masing-masing, proses teosis telah dimulai kehidupan sekarang ini. Jadi bukan nanti hari Kristus lagi. Mulai sekarang. Ya, memang benar kalau sekarang ini sangat sedikit yang benar-benar mencapai persekutuan dengan Allah. Tetapi setiap orang Kristen harusnya mencoba untuk mencintai Allah, menaati perintahnya, selama kita tulus berusaha melakukan itu, bagaimanapun lemahnya usaha atau askesis kita dan sering jatuh, kita sudah dalam proses teosis. Jadi aplikasi yang pertama kita mesti kerjakan adalah kita targetnya teosis, tapi kita mulai mencoba apa? Mengasihi Allah dengan menaati perintahnya. Nah, itu yang pertama. Ya, walaupun jatuh bangun dalam ketaatan, tetap kerjakan.
Oke, walaupun kita lemah dalam usaha ya, tapi tetap kita mesti kerjakan. Nggak boleh berhenti mencoba dan mencoba menaati perintahnya. Ini poin satu. Nah, poin kedua adalah proses teosis tidak berarti kita tidak akan berdosa. Teosis tidak hanya melakukan pertobatan terus-menerus, tapi juga membuat kita peka terhadap dosa, sehingga kita ada di dalam keadaan pertobatan yang konstan. Itulah sebabnya kita harus terus mendoakan Jesus Prayer tadi, doa puja Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ya, jadi poin satu, kita mesti taat kepada Allah, itu satu. Yang kedua, kita terus melakukan namanya pertobatan dengan Jesus Prayer. Ya, walaupun kita jatuh, kita bangkit lagi, kita tetap terus melakukan mendoakan atau kita berdoa Jesus Prayer. Yang ketiga, di sini Ware itu mengatakan tidak ada yang esoteris atau luar biasa tentang metode yang harus kita ikuti untuk menjadi ilahi. Jadi nggak ada cara-cara yang aneh-aneh luar biasa gitu, nggak ada. Kalau kita ditanya bagaimana saya menjadi seperti Kristus, jawabannya sederhana, dia bilang. Kamu rutin ke gereja, pergi ke gereja, terima sakramen secara teratur, berdoa kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran, baca kitab suci, taati perintah Allah. Nah, taati perintah Allah ini tidak boleh dilupakan. Ya, jangan kita rajin berdoa, baca kitab suci, tetapi nggak ada ketaatan. Nah, harus. Ya, maka cara yang sederhana, selain Jesus Prayer itu ya kita ibadah, menerima sakramen, ya kita baca kitab suci dengan teratur, berdoa dengan teratur, oke, dan menaati perintahnya. Yang keempat, nah proses teosis ini bukan proses yang soliter atau proses menyendiri ya, tapi ini adalah proses sosial katanya. Kita telah mengatakan bahwa pengilahian adalah taat kepada perintahnya kan, dan perintah-perintah itu secara singkat dijelaskan oleh Tuhan sebagai kasih. Betul kan? Kasih kepada Allah dan sesama. Nah, kedua bentuk kasih itu tidak bisa dilepaskan gitu, ya. Nah, seseorang dapat mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri hanya jika ia mengasihi Allah di atas segalanya. Jadi kalau kita bisa mengasihi seseorang karena kita sudah mengasihi Allah. Dan seseorang tidak dapat mengasihi Allah jika ia tidak mengasihi sesamanya. Tapi kita belum bisa mengasihi Allah kalau kita belum mengasihi sesamanya. Jadi mengasihi Allah itu ya artinya mengasihi sesama. Mengasihi sesama artinya mengasihi Allah, sama saja. Ya. Nah, jadi tidak ada mengasihi diri sendiri di dalam teosis. Karena tadi proses sosial tadi. Karena hanya jika kita mengasihi sesama, barulah kita mengalami teosis. Ya. Nah, ada perkataan dari Bapak Saint Antonius Agung itu mengatakan dari tetangga kita adalah kehidupan, tapi dari tetangga kita adalah kematian. Tetanggamu siapa? Ya tetangganya Reni ya Nesti, tetangganya Marni ya Mercy gitu loh. Ya. Jadi dari tetangga bisa muncul kehidupan, dari tetangga juga bisa muncul kematian. Nah, jika kita memenangkan tetanggamu katanya ya atau sesama kita memenangkan Allah. Tapi jika kita menyebabkan sesama kita tersandung, kita berdosa terhadap Kristus. Oke. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal hanya dapat menyadari keserupaan ilahi jika ia menjalani kehidupan yang sama seperti Allah Tritunggal. Sebagai tiga pribadi yang tinggal dalam satu sama lain, maka kita harus tinggal dalam sesama manusia. Hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi di dalam dan untuk orang lain. Sama kayak pola dari Allah Tritunggal ya, saling mendiami. Nah, jika memungkinkan bagi saya untuk mendapati penderita kusta, ini kata salah satu Bapak Padang Gurun ya, dan menukar tubuh saya dengannya, saya dengan senang hati akan melakukannya. Karena itulah kasih yang sempurna. Nah, begitulah natur teosis ya, yang sebenarnya yaitu kasih. Jadi poin keempat, prakteknya adalah mengasihi sesama. Yang kelima, kasih kepada Allah dan sesama ini harus sifat praktis. Ya, nggak bisa sekedar konsep, tetapi diaplikasikan. Kita menolak semua bentuk pasif. Ya, kasih tidak akan muncul jika kita hanya berdiam diri saja gitu loh. Pengilahian meskipun adalah pengalaman misteri dengan Allah, tetapi ini juga pengalaman yang praktis di dunia, ya, yang nyata. Ketika kita memikirkan tentang pengilahian,
kita harus memikirkan tentang para biarawan yang berdoa dalam keheningan, hesychasm. Atau tentang serafim tadi yang wajahnya berubah rupa. Atau kita juga memikirkan Basil yang merawat orang sakit di rumah sakit di Kaisarea. Atau Yohanes sang pemberi sedekah yang membantu orang miskin di Alexandria. Atau Sergius dengan pakaian kotornya bekerja sebagai petani di kebun dan dapur untuk menyediakan para tamu biara dengan makanan. Jadi dimanapun kita bisa melakukan teosis. Di dapur, ya, memberi sedekah, merawat orang sakit, oke, berdoa dalam keheningan. Nah, itu adalah proses teosis yang kita bisa kerjakan, praktis sebetulnya. Ya, jadi di sini siapapun bisa menjadi saints. Nanti kita lihat satu contoh Barbara ya. Ini satu orang luar biasa. Nah, yang keenam, pengilahian adalah hidup berpartisipasi aktif di dalam gereja, hidup di dalam liturgi dan sakramen ya kata. Teosis melibatkan kehidupan bersama, tapi hanya di dalam persekutuan gereja lah kehidupan bersama ini direalisasikan dengan baik. Jadi kita nggak bisa meninggalkan gereja kita. Kita nggak bisa mencapai teosis kalau kita di luar gereja. Ya, kalau kita di luar liturgi, di luar sakramen, kita nggak pernah ke gereja, itu nggak bisa. Oke, jadi gereja, liturgi, sakramen ini sarana yang ditetapkan oleh Allah sehingga kita bisa memperoleh roh yang menguduskan kita dan kita diubah menjadi ilahi. Ya. Nah, ada seorang Aiden bernama Aiden dari Gunung Athos itu menulis gini, manusia dicipta dari material tanah, artinya manusia dicipta dari bumi lah ya, dari tanah. Tapi juga dari nafas Allah. Jadi dua unsur ya, unsur bumi, unsur ciptaan, tapi juga unsur ilahi, pencipta. Gitu. Nah, jika manusia mengizinkan nafas ilahi yaitu Roh Kudus untuk mengarahkannya, maka dia akan dibangkitkan ke dalam kemuliaan, termasuk tubuhnya. Tapi di sisi lain, jika dia mengikuti bagian material dari naturnya, maksudnya tadi bumi tadi ya, nafsu tadi, maka dia akan mendengar kata-kata yang mengerikan. Kamu adalah debu, kamu adalah tanah, dan kamu akan kembali menjadi debu. Nah itu, jadi kita dicipta dari tanah, kembali menjadi tanah, tapi kalau kita memikirkan Allah, kita akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi jika kita membiarkan debu di dalam diri kita digerakkan oleh nafas Roh Kudus, maka dengan rahmat Allah kita bisa bangkit dari debu menjadi gambar Allah. Dari debu menjadi rupa Allah. Dari debu menjadi anak-anak Allah. Dari debu menjadi ahli waris kerajaan kekal Allah. Dari debu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dari debu hingga teosis. Menjadi ilahi karena anugerah. Sebagaimana firman menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi seperti Allah. Gitu ya. Nah, kita yang dari debu, dari tanah, memang kita akan mati kembali menjadi tanah. Tetapi kita akan bangkit dari debu menjadi gambar Allah. Itulah teosis, itu tujuan hidup kita. Jadi kita mesti ngerti, kenapa ya saya jadi orang Kristen, terus sekarang kalian tuh sekolah teologi, lalu mau melayani umat, ya memberitakan Injil, supaya kamu dan sesamamu nanti itu apa? Ngerti apa tujuan Allah buat hidup kita. Ngerti buat apa tuh Kristus datang untuk kita. Ngerti ya dan bisa kerjakan bahwa kita Allah datang supaya kita bisa menjadi seperti Allah. Itu dia. Ya. Nah, ini ada satu contoh seorang bernama Barbara. Jadi dia mati martir ya, maka dengan cara yang luar biasa, mati agung Barbara. Nah, ini mati agung Barbara ini hidup menderita selama pemerintahan Kaisar Maximianus tahun 305 sampai 311. Ya, jadi di abad keberapa ini? Dia hidup sekitar abad keempat ya, di awal abad keempat. Nah, ayahnya adalah bernama Dioscorus. Nah, seorang penyembah berhala atau pagan ya, yang kaya, termasyhur di kota Heliopolis, sekarang di negara Suria ya. Nah, setelah kematian istrinya, ya, dia mengabdikan dirinya untuk Barbara ini, putri satu-satunya.
Nah, melihat kecantikan yang luar biasa dari Barbara ya, Dioscorus ini ayahnya ini memutuskan untuk menyembunyikan Barbara dari pandangan banyak orang asing gitu. Oleh karena itu dia membangun menara nih untuk Barbara, di mana hanya guru hanya guru Barbara saja yang bisa datang melihat dan mengajarinya. Nah, dari menara terlihat pemandangan perbukitan yang membentang ke kejauhan. Dari pada siang hari, Barbara itu bisa memandangi bukit-bukit berutan, sungai yang mengalir deras, padang rumput yang ditutupi selimut bunga berbintik-bintik gitu ya. Jadi menara yang sangat indah pemandangannya. Nah, di malam hari, kubah langit yang harmonis dan megah berkelap-kelip memberikan tontonan keindahan yang tak terlukiskan. Segera perawan itu mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang siapa sih yang menciptakan alam yang begitu indah ini? Siapa penyebab pertamanya? Siapa pencipta dunia yang begitu harmonis? Ya. Nah, lalu lambat laut dia menjadi yakin bahwa patung dewa berhala tidak mungkin bisa mencipta semua keindahan itu. Ya, patung dewa berhala yang disembah itu kan mati ya, nggak bisa dia menciptakan segala sesuatu. Nah, meskipun ayah dan gurunya menawarkan pemujaan kepada para dewa, nah Barbara ini menyadari bahwa berhala tidak bisa mencipta dunia. Nah, lalu dia timbullah satu keinginan ya untuk mengenal Allah yang benar dan akhirnya ini memang benar-benar menguras jiwanya. Sehingga Barbara memutuskan untuk mengabdikan seluruh hidupnya pada satu tujuan itu, yaitu mencari Allah yang sejati itu, bukan dewa-dewa berhala. Nah, sehingga dia memutuskan dia tidak mau menikah ya, dia hidup dalam keperawanan. Nah, keterangan akan kecantikannya menyebar ke seluruh kota dan banyak yang menginginkannya untuk menikahinya. Tetapi meskipun ayahnya memohon, dia tetap menolak semuanya. Jadi dia nggak mau menikah. Barbara memperingatkan ayahnya bahwa kegigihannya bisa berakhir tragis dan memisahkan mereka selamanya. Jadi Barbara mengancam kalau aku dipaksa nikah, aku mau ibaratnya apa ya, bunuh diri gitu. Ya. Nah, Dioscorus memutuskan bahwa temperamen putrinya itu telah dipengaruhi oleh kehidupan pengasingannya. Oleh sebab itu, dia mengizinkan Barbara untuk keluar dari menara gitu ya, dan memberikan kebebasan penuh kepada Barbara dalam memilih teman dan pergaulannya. Jadi, Barbara bertemu gadis-gadis muda Kristen di kota, lalu gadis-gadis inilah yang mengajarinya tentang tadi sang pencipta dunia itu, yaitu Allah Tritunggal tadi, tentang logos ilahi yang mencipta dunia ya. Nah, kalau kita baca Kejadian pasal 1 gitu. Nah, dari situlah Barbara akhirnya tahu, oh ternyata ada Allah yang melalui logos itulah dunia itu diciptakan. Nah, akhirnya melalui pemeliharaan Allah, ada seorang imam ini ya tiba di kota Heliopolis dari Alexandria ya. Ada imam dari Alexandria itu tiba di kota itu, lalu dia nyamar nih sebagai pedagang. Nah, diam-diam dia ngajarin si Barbara ini tentang iman Kristen. Lalu membaptis dia diam-diam, lalu imam itu pun kembali ke Alexandria. Nah, selama waktu itu ada sebuah bangunan pemandian mewah dibangun di rumah Dioscorus. Ya, atas perintahnya para pekerja itu siap memasang 2 jendela di sisi selatan. Tapi Barbara memanfaatkan ketidakhadiran ayahnya, meminta mereka untuk membuat jendela ketiga, sehingga jadi kayak terbentuk cahaya Tritunggal gitu. Nah, di salah satu dinding pemandian, Barbara membuat tanda salib dengan jarinya. Nah, salib terukur di dalam marmer sehingga seolah-olah itu dibuat dengan alat besi. Nah, kemudian jejak kakinya dicetak di tangga batu pemandian. Sampai sekarang masih ada ya itunya, jejaknya itu. Lalu air pemandian ini memiliki kuasa penyembuhan, sensimia metaphrastis, membandingkan pemandian ini dengan aliran air sungai Yordan dan kolam Siloam ya, karena kuasa Allah banyak keajaiban kesembuhan terjadi di sana. Nah, lalu Dioscorus kembali kan, lalu dia lihat loh, tempat pemandian yang dibangun itu kok berubah gitu. Ya. Tapi Barbara itu ceritakan tentang
tentang bagaimana dia bisa mengenal Allah Tritunggal, tentang kuasa keselamatan anak Allah, tentang kesia-siaan menyembah dewa-dewa berhala gitu. Tapi Diakorus itu marah gitu, ngamuk. Lalu dia mau ngambil pedang dan mau bunuh anaknya sendiri. Nah, akhirnya Barbara melarikan diri gitu dari ayahnya, tapi ayahnya terus kejar, cari anaknya. Nah, kemudian jalan ayahnya itu terhalang oleh sebuah bukit dan Barbara berhasil sembunyi di sebuah celah bukit itu. Di sisi lain dari celah itu ada satu pintu masuk menuju ke atas bukit. Nah, Barbara tuh lihat ya, ada satu pintu di situ, dia jadi kayak ada gua gitu ya di tengah bukit itu, lalu dia sembunyi di situ. Nah, lalu Diakorus kan cari cari sampai lama tapi nggak ketemu, sia-sia gitu ya. Lalu dia ketemu 2 gembala di bukit. Nah, salah satu dari gembala itu menunjukkan itu ada orang yang bersembunyi di gua itu. Nah, akhirnya Diakorus pergi ke sana, akhirnya ditemukan putrinya Barbara. Terus dipukul ya dengan kejam, lalu Barbara itu akhirnya ditangkap ya, dibawa dan disiksa gitu ya, dibuat lapar, dibuat haus gitu, nggak dikasih makan atau minum gitu. Nah, akhirnya Diakorus itu nggak puas, terus dia serahkan ini anaknya ke wali kota Heliopolis yang bernama Martianus. Lalu sang wali kota ini pun pukul Barbara itu dengan kejam. Ya, mereka memukulnya dengan kulit mentah, menggosok lukanya dengan kain rambut ya untuk menambah rasa sakitnya. Nah, pada malam hari Barbara berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, sang mempelai laki-laki surgawinya dan juru selamatnya, lalu Kristus itu muncul ya dan dia luka-lukanya disembuhkan gitu. Nah, kemudian mereka menundukkan Barbara dengan siksaan lagi ya. Udah disiksa, sembuh terus ditambah lagi siksaan yang baru. Bahkan jauh lebih kejam gitu. Nah, lalu di antara kerumunan massa di mana martir suci ini disiksa ya di tengah-tengah massa gitu, ada seorang perempuan Kristen yang berbudi luhur di sana namanya Juliana ya penduduk Heliopolis. Dia tergerak, hatinya tergerak gitu, dipenuhi rasa belas kasihan atas siksaan dari gadis cantik yang masih muda Barbara ini ya. Nah, Juliana ingin berbagi menderita dengan Barbara. Lalu dia mulai mencela para penyiksa Barbara dengan suara keras dan akhirnya Juliana itu pun ditangkap. Nah, kedua martir ini disiksa dalam waktu yang cukup lama. Tubuh mereka itu digaruk, dilukai dengan kait, kemudian mereka itu digiring telanjang ke seluruh kota di tengah ejekan dan hinaan massa. Ngeri memang waktu itu. Tapi melalui doa Barbara, Allah itu mengutus seorang malaikat yang menutupi aurat dari para martir itu dengan satu jubah yang indah gitu. Ya, kemudian dengan pengakuan yang teguh pada Kristus, Barbara dan Juliana akhirnya mati dipenggal. Jadi dua-duanya mati dipenggal. Nah, siapa yang memenggal? Bapaknya sendiri yang bernama Dioskorus itu, yang mengeksekusi anaknya. Ya, lalu murka Allah segera menghukum kedua penyiksa itu. Siapa penyiksanya? Yaitu Martianus dan Dioskorus itu. Akhirnya apa? Dua orang itu tewas disambar petir. Gitu. Nah, pada abad ke-6, relik martir agung Barbara yang suci itu dipindahkan ke kota Konstantinopel. Sekarang daerah Turki ya, kota Istanbul namanya. Nah, 600 kemudian dipindahkan ke kota Kiev, ya, daerah Ukraina sekarang. Nah, oleh Barbara, putri Kaisar Bizantium Alexius Komnenos namanya, ya, menikah dengan pangeran Rusia yang bernama Mikhail Izavlavic. Nah, sekarang relik dari Barbara itu ada di gereja di katedral di Saint Vladimir di Kiev ya di Ukraina. Banyak orang Kristen yang saleh memiliki kebiasaan menyanyikan lagu him untuk Barbara setiap hari ya, mengingat janji juru selamat kepadanya bahwa mereka yang mengingatnya dan akan penderitaannya itu akan dilindungi dari kematian yang tiba-tiba dan tidak terduga.
dan tidak akan meninggal kehidupan ini tanpa menerima berkat dari misteri suci Kristus. Nah, Barbara ini diperingati setiap tanggal 4 Desember. Oke. Nah, kamu lihat kisah hidup Barbara ya, yang mati menderita karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Oke. Nah, ini yang saya share. Sekarang kita diskusi ya. Kalian punya tanggapan apa? Yang pertama siapa tadi? Marni ya. Ya Pak, tanggapan saya sih dari cerita Barbara ini, yang awalnya dia kayak putri ya, kayak kain sama ayahnya, sampai dia disanjung sama warga-warga atau orang-orang di sana, dia dipuji kalau dia itu seorang gadis yang cantik dan menawan lah. Tapi itu sebelum dia mengenal kebenaran, maksudnya mengenal Allah yang sesungguhnya. Tapi ternyata setelah mengenal Allah yang sesungguhnya itu, dia meninggalkan kesenangan yang sementara itu, maksudnya kesenangan yang dipuji-puji oleh manusia biasa, maksudnya oleh manusia sendiri, sehingga dia meninggalkan semuanya itu dengan mengikut ajaran dari seorang pemuda Kristen tadi ya, yang mengajari dia tentang Allah Tritunggal. Menurut saya sih pemuda ini juga bukan datang tiba-tiba, tetapi itu semua karena rencana Allah. Karena Barbara ini juga sebelumnya dia mempunyai kerinduan untuk mengenal siapa sih Allah yang sebenarnya itu. Jadi ternyata dalam mengenal Allah itu kembali pada diri kita, apakah kita punya niat atau keinginan yang benar-benar mau mengenal Allah itu siapa. Habis itu ketika kita mengenal dia, ternyata bukan bukan kayak kesenangan yang sudah kita dapat dari orang-orang biasa, seperti kita dipuji orang lain, kayak yang dia rasakan waktu dia bersama dengan orang tuanya. Kemudian walaupun dia dipermalukan setelah dia mengikut Yesus, tapi dia memiliki iman yang teguh. Kalau saya itu masih mikir-mikir lah, Pak. Tapi ini salah satu contoh atau teladan bagi saya sendiri, kalau sesuatu hal yang terjadi itu dalam mengikut Yesus, memang itu terjadi, tetapi tidak lain dengan tetap teguh dalam percaya kepada Allah Tritunggal itu. Sebab Allah itu juga tidak buta dan tidak tuli ya untuk mendengar seruan doa orang yang percaya kepadanya. Seperti yang tadi, walaupun mereka dipermalukan, tetapi Allah Bapa melihat semuanya itu sehingga dia mengirim malaikatnya untuk menutup aurat para. Kaitannya dengan teosis itu apa tadi? Kaitannya dengan teosis, ternyata mereka itu maksudnya kedua, kan bukan hanya Barbara tadi kan, ada temannya lagi yang ikut menderita. Ternyata Juliana. mereka itu taat kepada perintah Tuhan. Mereka taat kepada perintah Allah. Kemudian Barbara juga mendapatkan kasih sayang dari temannya, maksudnya temannya juga mengasihi Barbara, sehingga Barbara merasa bahwa bukan hanya dia sendiri yang dapat menderita. Sehingga dalam mengikut Yesus ternyata ada orang yang mengasihinya dan dia juga menaati dari perintah Allah. Mungkin perintah Allah yang dia dengar itu yaitu yang dapat mengajarinya ya, sebelum dia dikejar sama orang tuanya, kan ada seorang imam tadi yang mengajarinya dengan diam-diam. Jadi mungkin dia tahu juga pengajaran bagaimana atau apa sih perintah Allah itu.
Gitu. Jadi poinnya ketaatan, walaupun taruhannya adalah nyawa gitu ya. Iya. Ketaatan total itu berarti. Itu contoh teosis itu. Seperti Barbara itu. Ya kan? Oke, good point. Yang kedua tadi siapa? Nixon. Nixon. Oke, silakan Nixon. Saya ya. Ada beberapa hal tapi satu hal yang saya tangkap dari cerita Apa yang paling berkesan? ya. Di saat dia melihat keindahan di luar, bunga-bunga, taman-taman, dan muncul satu pertanyaan, sebenarnya apa sih pencipta? Bagi saya itu berkesannya. Kadang-kadang ya kita terlena dengan keindahan sampai kita pun tidak bertanya sebenarnya apa sih atau siapa sih pencipta dari keindahan itu. Kita hanya menikmati tanpa cari tahu siapa sih di balik semua keindahan itu. Dan kita penasaran yang Barbara punya tadi itu menuntut dia ya pada satu pencarian bahwa dia pengen tahu siapa sih di balik itu semua. Padahal hidupnya udah enak ya kan. Akhirnya rasa penasaran itu yang mendorong dia untuk cari tahu siapa pencipta. Dan akhirnya dia menuntut pada jalan yang untuk bisa. Kaitan dengan hidupmu apa? Ya, kalau dengan saya juga punya banyak pertanyaan dalam pikiran saya sendiri. Saya banyak hal yang saya coba tanyakan, yang saya nggak dapat jawabannya. Contohnya ketika saya lihat ternyata ada beberapa minggu kemarin ini yang tentang bom bunuh diri, mereka diajarkan hal-hal bahwa mereka itu mati-mati kalau bom bunuh diri. Dan saya rasa ternyata ajaran itu bahaya ya. Mereka berani mengorbankan nyawa mereka karena apa? Karena mereka pikir bahwa mereka itu masuk surga. Saya pun bertanya, apakah benar ketika saya ikut Tuhan, saya masuk surga ketika saya bisa mati martir? Nah, kadang-kadang saya bertanya pada saya, apakah benar selama ini apa yang saya percaya itu benar? Dan bagaimana kalau seandainya itu tidak benar? Tapi maksudnya itu sih cuma pertanyaan timbul di pikiran saya. Ya saya coba ikuti pelajaran semakin hari ya ikut pelajaran, pikiran saya makin terbuka dan mungkin sedikit ya dari cerita-cerita para martir. Oh iya, ternyata mereka pun tidak punya kepastian, tapi mereka taat karena mereka tahu bahwa siapa yang mereka ikuti saat itu. Jadi mereka berani mati karena mereka tahu bahwa jaminan mereka itu Tuhan, bahwa mereka itu perlu taat dari pengalaman hidup sebelum mereka. Jadi bagi saya kalau memang kita punya rasa penasaran, rasa ingin tahu, ya coba kita cari tahu, tanyakan. Siapa tahu itu bisa menuntut kita pada satu kebenaran yang memang benar-benar pasti buat kita. Buat saya suka pribadi. Kita tahu semua. Terus kalau udah tahu ngapain? Ya, kalau udah tahu ngapain? Kasih tahu semua orang-orang. Buat kamu sendiri? Ya, soalnya sebelum saya coba temukan kayak satu kebenaran. Oh ya, ternyata saya ikut Tuhan meskipun saya menderita, ternyata saya punya jaminan bahwa saya itu menyatu dengan Tuhan ketika saya mati. Ya, itu masih satu pertanyaan buat saya. Apakah benar itu? Ternyata setelah saya belajar, kuliah, banyak orang yang udah kesaksian tentang kehidupan mereka. Ngapain saya ragu? Udah, saya perlu orang. Jadi sekarang udah yakin atau belum? Iya, udah yakin sih. Maksudnya kalau itu saya sudah yakin, tapi maksudnya ada kayak
ada hal-hal lain yang memang Jadi misalnya kayak Barbara ini kan satu bukti ya kan bahwa dia lebih memilih percaya Allah ya kan daripada patung dewa berhala. Lalu dia rela mati demi Allahnya. Ya kan? Padahal bapaknya kan udah kasih dia segala-galanya. Kasih dia guru yang terbaik juga, kasih dia materi, kasih dia bangunan, kasih dia segala kekayaan kan. Bahkan mau dijodohin dengan orang-orang yang kaya kan pastinya. Gitu. Tapi dia nggak memilih dunia, tapi dia lebih memilih apa? Allah yang dia yakini ya kan. Gitu. Nah, itu satu contoh ya. Ada satu bukti kuat mengapa kita mengapa kita yakin gitu ya bahwa kita memilih Kristus itu nggak salah. Ada ribuan jutaan orang yang sudah menyerahkan nyawanya, itu satu bukti yang berlimpah ruah gitu loh. Jadi ya nggak hanya Barbara, ada banyak lagi. Ini satu bukti yang bukan satu bukti ya, jutaan bukti kita punya Allah yang memang bukan hanya kita yang bodoh, tetapi ya mungkin bagi dunia itu bodoh gitu ya kan, tapi itu adalah hikmat bagi Allah tentunya. Oke, Nixon, thank you. Yang ketiga siapa? Ribala, Pak. Ya, silakan Ribala. Halo semuanya. Halo. Pada malam hari ini kita belajar tentang teosis serupa dengan gambarnya Kristus. Dan kita juga belajar dengan seorang martir agung yang bernama Barabas, di mana Barbara. Di mana dia adalah seorang gadis yang sangat cantik, tapi di sini dia memilih untuk taat kepada Kristus. Ya. Saya terhati di mana suatu ketika ia memukul para putrinya dan ia meminta doa kepada Tuhan. Pada malam hari, Barbara berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, sang mempelai laki-laki surgawinya, dan juru selamatnya muncul dan menyembuhkan luka-lukanya. Nah, di sini saya terberkati ya, betapa pentingnya doa, dan ini merupakan suatu latihan badani yang harus kita kerjakan. Ya. Terkadang juga dalam kehidupan sehari-hari, saya memang berdoa, tapi ada saatnya juga saya malas berdoa. Ya. Kurasa teman-teman semua juga mengalami hal yang sama. Tapi di sini Barbara mengajarkan kita bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Dia dengan setia sampai dia akhirnya mati martir. Nah, pertanyaannya bagi kita. Apakah cerita ini hanya sampai di sini saja, atau apa yang kita ambil dalam kehidupan kita? Mungkin saat ini tidak ada bahaya yang membuat kita mati martir, tetapi paling tidak mari kita melakukan satu askesis, ya, latihan di mana latihan ini nanti merupakan proses bagaimana kita serupa segambar dengan Yesus Kristus. Apa misalnya kematiran apa? Kan ada 3 ya. Waktu itu kita pelajari kematiran hijau, kematiran putih, kematiran merah. Nah, Barbara ini kan kematiran merah kan, karena dia mencurahkan darah dan nyawanya. Nah, kalau kematiran putih itu kayak rahib ya, dia
dia apa tadi dia hesychasm, dia menjadi biarawan gitu. Nah, kalau kematian hijau itu kematian sehari-hari loh. Ya toh? Artinya apa? Mematikan segala keinginan atau hawa nafsu daging yang berseberangan ya, yang bertentangan dengan Roh Kudus, keinginan Roh Kudus. Nah, itu kemartiran. Nah, misalnya apa? Dalam proses kita menuju teosis, yang contoh yang saya ambil itu kan Barbara, dia mengalami kemartiran merah kan, gitu. Nah, kalau kita mungkin kayak Ribala bilang, ya kita di sini masih fine-fine, masih bisa kuliah, bisa makan, malah ada kesempatan doa, malah kita males-males berdoa kan gitu ya. Jadi kalau Barbara justru nggak ada kesempatan dia berdoa, dia diam-diam kan. Jadi Kristen itu diam-diam dia, takut ayahnya tahu, ya kan? Ayahnya tahu terus dia dikejar-kejar lagi, di apa namanya, mau dibunuh ya kan. Nah, karena ibaratnya kayak dia mengkhianati agamanya kan, gitu. Padahal anaknya sendiri gitu loh, putrinya satu-satunya gitu. Nah, ini ayahnya yang bengis ya kan. Tapi ayahnya kan nggak mau anaknya itu, atau mungkin anaknya itu memalukan dia kan gitu. Nah, Barbara nggak punya kesempatan ini untuk belajar mengenal Kristus lebih bebas kayak kita nih. Sementara kita di sini bebas banget ya kan. Bahkan khusus nih, bahkan mungkin kita punya banyak waktu yang harusnya kita pakai untuk tadi yang saya katakan, untuk berdoa dan sebagainya, malah kita males gitu. Nah, berarti di mana ini kematiran kita ini? Ribala. Benar nggak? Nah, apa yang akan kamu ceritakan? Ya, seperti minggu lalu kan saya bilang, kita tuh ceritakan apa namanya, apa yang minggu lalu saya katakan perjalanan kita, ya misalnya kayak Jesus Prayer, atau tadi kan 6 aplikasi dari teosis itu apa tadi? Ketaatan, Jesus Prayer, berbuat kasih, ya kan? Lalu taat ke gereja, ya kan? Baca kitab suci, itu semua kemartiran kita. Kemartiran hijau itu namanya. Ya toh? Nah, dan waktunya banyak bahkan. Oke? Ketimbang Barbara tadi. Nah, apa yang kamu bisa ceritakan selama 1 minggu ini yang sudah kamu kerjakan? Kalau saya sih yang saya kerjakan, apalagi kan kita sekarang lagi mengerjakan suatu askesis tentang Jesus Prayer. Terkadang setahu saya ya, ketika saya duduk diam, saya menyebutkan Jesus Prayer. Tapi ada juga saat-saatnya pikiran saya itu lari kemana-mana, sehingga saya tidak fokus untuk menyebutkan Jesus Prayer. Dan ada juga hambatan lain seperti malas gitu. Bahkan saya pernah bertanya dalam diri saya, mengapa saya menyebutkan Jesus? Apa gunanya dalam diri saya? Setelah saya renungi, saya sadar bahwa ketika saya menyebutkan Jesus Prayer mengajarkan saya untuk kerendahan hati ya. Siapakah saya yang sebenarnya? Sehingga kenapa saya meminta kasihan Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Gitu. Saya menyadari siapa saya dan mengapa saya meminta belas kasihan Tuhan. Itu yang saya alami setelah saya menyebutkan Jesus Prayer. Memang ada perubahan apa? Apa kok? Ada perubahan apa misalnya? Saya ada perubahan jadi dari suka cuek maki bisa orang, jadi tambah suka tambah cuek, enggak ya? Tambah baik atau tambah jahat? Enggak. Tambah baik, saya tambah
rasa bahwa setiap orang itu punya harga diri gitu loh, bisa menghargai sesama dalam segi berkata gitu. Oke. Jesus Prayer ya. Nah, Jesus Prayer itu praktis ya. Tapi bukan sekedar doa ngucap-ngucap gitu tanpa ada gunanya buat kita. Apa gunanya Jesus Prayer itu? Itu tadi perjalanan kita menuju teosis itu dengan Jesus Prayer. Ya kan? Ada banyak hal ya. Kemarin sudah saya ajarkan tentang Jesus Prayer itu. Salah satu itu adalah askesis kita ya. Mana lebih enak misalnya kita disuruh Jesus Prayer ketimbang misalnya katakanlah menonton film. Tentu kita pasti lebih milih Nonton film. gitu. Tapi kayak pertanyaan kayak Barbara tadi. Barbara milih apa? Milih ayahnya hidup bersenang-senang, menikah, atau dia lebih memilih mengenal Allah walaupun dia harus dikejar-kejar. Mana yang dia pilih? Mengenal Itu kan. Nah, gimana ini kita tuh menjadi apa namanya? Barbara kecil. Ya kan? Gitu. Oke, ada lagi Ribala? Ya. Saya bertanya ini. Ya, Son. Nah, ini tentang Barbara ini kan bersembunyi dia untuk memuji Allah ya, kepada orang tuanya. Nah, kan kehidupan Barbara ini kan hidupnya sebenarnya kalau dalam keluarga dia senang kehidupannya. Ya. Nah, ada grup yang saya ikut kok. Cewek ini umurnya 20 tahun. Seperti Barbara ini nanti pembicaraan kita kok. Dia tahu mau mengenal Allah sebenarnya, Yesus Kristus. Dia setiap malam mengikuti ibadah, dia pengen tahu tentang Kristus. Nah, pertanyaannya kepada kami, saya mau dibaptis, tapi saya takut orang tua saya. Saya takut orang tua saya karena orang tua saya Muslim. Nah, saya kasih ide yang baru untuk bisa dia dibaptis. Saya bilang boleh kita baptis adik atau pendeta yang dekat di sana, tapi jangan disebarkan dulu untuk mengatasi masalah yang untuk takut adik. Tapi dia bilang lagi, nggak apa-apa Bu Kak Edison, kalau dibersembunyi itu bisa. Hati saya kepada Tuhannya lagi, karena ibu saya adalah haji, guru haji. Nah, apakah kalau sudah saya dibaptis, sudah saya percaya kepada Yesus, nah setiap malam ibuku suruh aku sholat. Nah, apakah boleh atau tidak? Tapi aku belum kasih tahu sama bapak ibuku kalau saya sudah dibaptis. Karena dia nggak mau kalau menjadi masalah yang besar. Nah, saya nggak bisa jawab itu, Pak. Apakah bisa dia sholat atau enggak kalau dia sudah dibaptis atau belum? Itu pertanyaan, Pak. Ya, sebetulnya masalah baptis, ya percaya kepada Kristus, lah itu adalah keputusan yang sangat personal antara dirinya dengan Tuhan. Ya, memang keluarga itu bisa sangat mempengaruhi pergaulan, apalagi ya. Dan sebagainya. Tetapi kan kembali ke keputusan pribadi orang itu. Kayak Barbara tadi dia rela meninggalkan ayahnya walaupun ayahnya nggak setuju, bahkan mau membunuhnya dia nggak takut. Dia kabur, dia sembunyi, dia menyelamatkan dirinya. Tapi dia ketangkap juga kan, gitu. Nah, misalnya kayak temanmu itu dia harus tahu, artinya dia jangan sampai menyesali keputusan dia. Ya, dia jangan sampai menyesal intinya. Nah, kalau dia udah percaya kepada Kristus, dia harus tahu resiko apa yang harus dia hadapi. Salah satunya ya dia bisa diusir, bahkan mungkin dia bisa dianiaya dan sebagainya lah. Nah, dia harus siap di situ. Nah, kalau belum siap,
ya dia secara secret rahasia dulu sampai nanti disiap. Kalau nggak siap, ya rahasia itu nggak masalah. Oke? Nah, jangan kasih tahu dulu kalau belum siap. Tapi akibat nggak dikasih tahu kan akhirnya disuruh sholat lah dan sebagainya. Nah, itu adalah konsekuensinya. Jadi kalau misalnya disuruh sholat dan disuruh sembahyang apa, ya konsekuensinya kan mesti taat karena kan orang tua belum tahu, ya mesti dikerjakan, no problem. Gitu, ya kan. Nah, gimana dengan sholat? Ya sebetulnya kan itu sholat itu kan kembali itu sembahyang ya, ibadah kepada Tuhan ya. Nah berarti ya misalnya dia pun sembahyang, dia sholat, ya sebagai wujud dia taat sama orang tuanya, tapi sisi lain kan dia udah punya Tuhan. Nah dia berdoalah kepada Tuhannya. Jangan kepada Tuhannya mereka, tapi kepada Kristus. Ya, sebetulnya di Kristen pun ada sholat, malah 7 waktu juga. Sholat pagi itu namanya matins, sholat jam 9, itu namanya sholat subuh itu namanya matins, sholat jam 6 pagi, jam pertama itu kan, jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9, itu sholat gitu. Ada apa ya, sama kayak di Islam, nanti ada sholat maghrib, itu namanya vesper. Ya kan saya sering share itu di grup. Ada sembahyang vesper, komplin, ya kan? Itu sholat gitu. Cuma memang ketika sholat ya lakukanlah dengan cara-cara yang Islam karena memang kan keluarganya belum tahu gitu. Nggak masalah gitu. Cuma hubungan dia dengan Tuhan itulah yang penting. Nah, misalnya dia sholat, ya dia dia bisa mengarahkan hatinya kepada Kristus. Gitu, minta Tuhan tuh beri kekuatan, jangan sampai dia kembali lagi kepada agama yang lama gitu. Apakah itu dianggap menipu orang tua? Enggak juga, karena memang pertama dia mesti taat orang tuanya. Yang kedua adalah dia punya relasi nih dengan Tuhannya. Dia harus nyatakan itu. Ya, sampai nanti dia siap untuk menyatakan bahwa dia adalah percaya kepada Kristus. Nah, tapi kalau dia belum siap jangan. Lalu yang kedua adalah ya dia harus jadi anak yang baik. Ya. Jangan sampai dia ini kayak Antonius tuh ngomong, sesamamu adalah kehidupan. Artinya tetanggamu adalah kehidupan, tapi tetanggamu itu juga adalah kematian. Nah, jangan sampai dia udah jadi Kristen tapi malah hidupnya itu lebih jelek, lebih buruk. Enggak, justru dia harus tunjukkan dia adalah terang di tengah kegelapan itu. Ya kan? Lah itu makanya dia mestinya apa? Dia mestinya terus nanti diam-diam dia harus belajar Alkitab, harus belajar berdoa. Diam-diam aja dulu nggak apa-apa. Gitu. Ya, sampai nanti dia siap. Lalu dia nggak boleh mencela atau menghina ajaran agama Islam, itu nggak boleh. Ya kan? Tadi kan saya udah katakan, harus justru mengasihi. Gitu. Harus justru lebih mengasihi. Jangan malah jadi fanatik, membenci agama lamanya, itu kebanyakan tuh begitu loh. Ya kan? Dia dari Islam pindah ke Kristen, terus nanti hina-hina agama Islam. Nah, itu salah. Ya kan? Oke, ya. Intinya tadi yang Saint Antonius itu katakan ya, ini bagus banget ya, saya share lagi. Dia katakan kan gini, nih ya. Nih, dari tetangga kita adalah kehidupan, dan dari tetangga kita adalah kematian. Jika kita memenangkan sesama kita memenangkan Allah. Tapi jika kita menyebabkan sesama kita tersandung, kita berdosa terhadap Kristus. Nggak peduli dia agamanya apa. Kita nggak boleh menyebabkan sesama kita tersandung. Gitu loh. Ya. Oke, kira-kira gitu, Son.
kita kembali kepada siapa dulu ya, nanti kalau ada waktu teman-teman lain bisa sharing. Terakhir siapa nih? Si Saya tadi kok. Tami ya. Oke, ya Tam silakan. Iya. Ya, tadi mungkin teman-teman sudah sudah nyari tentang Barbara ya. Tapi aku yang aku lihat yang menarik ya dari Juliana. Di situ aku belajar satu hal bahwa hidup orang Kristen itu punya buah ya, harus punya buah. Dan di sini saya lihat Juliana ini dia punya buah, yaitu buah apa yang dihasilkan dalam hidupnya, yaitu kasih. Yang mana di situ tadi dikatakan dia itu memiliki simpati ya, ketika dia melihat Sarah yang sedang disiksa ya, dia di situ disiksa dan dikerumunin massa gitu ya. Di situ ketika dia memperhatikan, dia lihat gitu, ternyata simpati gitu. Itu yang saya lihat, ternyata di dalam kehidupan orang Kristen ya, itulah buahnya, ada kasih, rasa simpati, rasa empati ya. Ya, peka dengan apa yang orang lain rasakan gitu. Itu yang saya lihat dari Juliana, buah. Dan kalau saya tarik pelajarannya juga dari teosis tadi, kalau dikaitkan dengan teosis, itu kan satu sisi itu teosis itu adalah pengalaman ya misteri ya, pengalaman misteri seseorang dengan Tuhan ya, bersama dengan Allah ya, pengalaman pribadi lah, kalau itu ya. Dan di satu lagi ternyata itu ada pengalaman praktis ya, pengalaman praktis dalam arti ya itu adalah gaya hidup itu, menjadi gaya hidup seorang. Katakan Kristus ya, bagaimana orang itu meneladani Kristus ya. Dalam arti dalam kehidupannya, dalam perbuatannya, dalam tindakannya, dalam kata-katanya itu mencerminkan ya tindakan dan perbuatan Kristus ya. Itu. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, praktikalnya apa bagi Tami? Tadi kan mata yang single itu kan tertuju kepada Kristus ya. Nah, gimana kita tuh mata kita itu selalu tertuju kepada Dia itu? Apa sih langkah-langkah atau praktikal yang sudah kamu kerjakan? Ya. Praktikal yang pernah saya kerjakan ya, kalau di sini kayak kemarin ya, di sini saya mengunjungi rumah jemaat ya. Mengunjungi rumah jemaat. Terus Ya, bisa mendengar apa yang menjadi pergumulan jemaat gitu ya. Saya dengar cerita gitu, pengalaman hidupnya. Di situ saya berkati gitu. Ternyata kalau kita kalau dengan kaitannya dengan tadi dengan teosis ya, praktisnya kita melihat sesama kita itu bukan lagi orang lain gitu, tetapi kita melihat itu adalah gambar dan rupa Allah gitu ya. Ya, melihat sesama kita juga melihat gambar dan rupa Allah ada di situ. Ya. Jadi kalau Bapak gereja itu kan ngomong melihat tetanggamu itu melihat Allah. Karena dia adalah gambar dan rupa Allah. Rupa Allah. Gitu. Berarti kita mesti memperlakukan tetangga kita atau sesama kita itu dengan apa?
dengan sangat hati-hati gitu ya kan. Karena dia adalah kalau kita nih, kalau kita memperlakukan orang tua kita aja lah. Atau misalnya kita tuh mau menghadap presiden aja lah. Kita sembarangan nggak? Jangankan presiden lah ya. Kamu menghadap Pak Yason aja lah gimana? Gerasak gerusuk sembarangan gitu. Enggak. Menghadap beliau dengan celana pendek gitu. Nggak pakai baju misalnya gitu. Enggak kan? Enggak. Nah, apalagi menghadap presiden, apalagi kamu menghadap Allah kan gitu kan. Nah, gitu. Ya. Jadi itu memiliki mata Kristus itu berarti ya itu berarti memandang sesama kita itu kayak memandang Kristus. Saya lihat Tami kayak saya lihat Kristus. Sehingga saya harus mengasihi dia. Karena yang saya lihat itu adalah Kristus. Nah, itu yang dimaksud dengan single eye tadi. Iya kan? Jadi kita mengasihi orang, memperlakukan orang itu dengan baik, itu bukan gara-gara karena memang kewajiban moral. Itu moral, tapi maksudnya kita memandang dia itu sudah lagi dengan cara pandang Kristus. Bukan dengan cara pandang kita lagi, tapi dengan cara pandang atau dengan pandangan dengan mata rohani. Jadi jangan memakai mata jasmani ini, tapi memakai mata rohani, mata yang tunggal itu, nus itu. Ya, kalau tadi Matius 6 itu kan matanya mesti baik. Artinya matanya itu mesti tunggal, single, A+. Matanya mesti simple. Nah, itu artinya mata tunggal. Nah, mata tunggal itulah melihat segala sesuatu dengan kacamata Kristus. You see? Contohnya tuh, kamu punya tetangga kan, Tami? Nah, Ya. mulai perlakukan si Rando itu dengan baik. Ya kan? Nah, perlakukan dia dengan lembut. Oke? Kalau dia macam-macam, kalau dia bandel-bandel, ya kan? Nah, kamu lapor gitu. Lapor kepada siapa? Kepada dia. Kristus mengasihi kamu gitu. Ya kan? Jadi kamu harus mengasihi juga misalnya gitu. Oke? Kalau dia nggak mau dengar, kamu pukul aja nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke, ada lagi Tami? Udah enggak kok. Enggak ya. Ini ada yang lagi goyang-goyang kepalanya. Mercy gimana Mercy? Iya Pak. Ada. Kamu kayaknya lagi senang hari ini. Apa yang kamu mau bagikan sama kita di sini? Saya membuat saya terberkati dari cerita. Kamu dibeliin baju sama Bu Inge? Enggak. Oh. Kok senang-senang? Dikiranya dapat hadiah. Senang nggak harus ketika Barbar memiliki keinginan untuk mencari tahu siapa pencipta dunia ini, kemudian sesungguhnya dia sadar bahwa ada, menurut saya ya, dia sadar bahwa ada yang lebih besar. Maksudnya dari keindahan yang dia lihat, dia sadar bahwa ada yang dari keindahan itu ada yang lebih indah yang menciptakan keindahan itu. Jadi poinnya bagi saya sendiri,
kita tuh jangan hanya menganggap diri kita itu lebih baik dari orang lain, karena kita harus melihat sesuatu di luar itu ada yang lebih baik, yang membuat sesuatu itu lebih baik gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan, ya. Iya. Jangan memandang hanya satu sisi aja. Pandang lebih luas, buatlah sesuatu, milikilah wawasan yang lebih luas gitu. Pandang sesuatu itu luas, gitu maksudnya. Nah, keinginan untuk mencari Allah. Nah, saat itu ketika dia memiliki keinginan, dia melihat keindahan, terus saat itu dia tahap berikutnya dia memiliki keinginan untuk mencari Allah. Kemudian dia memutuskan untuk menjaga keperawanannya. Berarti sulit ya bagi seseorang yang baru mengenal Tuhan untuk melakukan hal-hal baik seperti itu. Berpikir untuk menguduskan diri maksudnya. Jadi kalau menurut saya bagi seseorang yang pemula seperti itu kan, sulit baginya secara otomatis kok dia bisa pengen punya keinginan untuk menguduskan diri itu, untuk terpisah dari dunia maksudnya, untuk menjaga keperawanan gitu ya. Jadi poin yang saya ambil dari situ, kalau misalnya kita punya keinginan untuk mencari Tuhan, kita tak perlu takut ataupun kita jangan ragu pada diri kita sendiri, karena kalau kita tuh udah fokus untuk mencari Tuhan, maka energi Tuhan itu akan membantu kita secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita udah benar-benar fokus untuk mencari Tuhan, maka energi Tuhan tuh akan berhubungan dengan kita. Jadi energinya itu masuk, terus kita punya keinginan untuk menguduskan diri, mengenal Dia lebih lanjut, dan berdoa atau yang lain-lain. Gitu aja. Jadi dari diri kita dulu ya. Iya. Berarti supaya kita tertarik, kita tuh mesti lihat sesuatu yang indah, right? Kan kita suka yang indah-indah gitu ya kan. Supaya kita punya kemauan, supaya tertarik, ya lihat sesama kita itu kayak lihat Tuhan, lihat sesuatu yang beauty, yang indah gitu ya kan. Walaupun hidungnya pesek, tapi itu indah. Walaupun hitam, tapi itu indah. Ya kan? Walaupun dia gemuk, tapi indah. Ya kan? Kalau kita lihat misalnya, lihat Elizabeth, itu indah. Gitu. Lihat Erli yang kurus ceking, itu indah. Lihat siapa lagi ini? Marni ya. Lihat Sarah. Ya. Nah, itu indah semua. Kenapa indah? Ya, kenapa mereka indah? Padahal gemuk, kurus ceking, pesek, hitam, jelek. Kenapa indah? Karena mereka adalah gambar dan rupa Allah. Pintar. Ini ada teolog baru tadi saya ini. mau jawab itu, malah sekarang yang jawab. Gimana? 100. Ya udah. Ini kasih seniman atau Erli atau Elizabeth. Ayo, siapa yang mau ngomong? Terakhir. Nanti saya ingin Sarah ngumpulin. Ayo Elizabeth. Ingin Sarah simpulin ya, harus itu minta Marlon tutup dalam doa. Bahasa apa sih? Enggak tahu. Apa sih bahasa apa? Salah satu dari kalian apa yang mau kalian katakan? Tentang itu tadi, apa yang kita bahas. Kami ya kok, menurut kami tuh, kami fokusnya kepada penderitaan yang dialami oleh Barbara ini ya kok. Barbara ini, kami tuh nggak menyangka bahwa penyiksaan yang dialami oleh Barbara itu penyiksaan bukan hanya secara jasmani gitu, tetapi secara jiwa juga pasti dia tergoncang lah. Secara bapaknya sendiri menyiksa dia, terus menghalangi dia untuk ikut
kenal kepada Kristus, itu menurut saya bukan hanya batinnya saja sakit, tetapi tubuh jiwanya juga sakit gitu loh kok. Sepertinya sayang gitu kok, seorang perempuan yang terparas cantik, dikenal seluruh kota, tetapi di akhir hidupnya dia mengalami kejadian yang sangat tragis. Tetapi di balik itu semua, hatinya, hidupnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Gitu. Iya, betul ya. Ya. Intinya itu Kami tadi tertegun, kami terpesona lah kok sama penderitaan. Kenapa kok dia tuh mau gitu ya. Nah, ada sesuatu yang something beautiful gitu ya. Kan kita lebih suka yang indah, yang cantik ya kan. Nah, Barbara itu melihat dewa berhala dengan lihat Kristus. Dia tuh lihatnya Kristus jauh lebih indah daripada Mateo ya. Ya toh? Berarti penderitaan itu sebenarnya jauh lebih enak daripada hidup dalam kesenangan di luar Kristus. Ya kan? Gitu. Nah, kita tuh harus lihat kalau kita misalnya ada melayani, menderita, mengikut Kristus gitu ya. Itu harus lihatnya tuh dari kacamata spiritual. Lebih indah daripada kalau kita hidup di dalam kesenangan dunia. Nah, harus pakai mata itu. Jadi nggak bisa pakai mata yang gampang ditipu orang ini, mata kita nih dua. Pagi udah rusak pakai kacamata kan. Nah, harus pakai mata Matius 6 itu, mata tunggal itu. Ya kan? Oke. Kita udah mesti akhiri, minta terakhir ya Sarah 1-2 menit, lalu nanti Marlon tutup dalam doa ya. Oke. Kalau saya simpulkan sih begini, dalam hidup ini kita kan memiliki banyak pilihan gitu ya. Selalu ada banyak pilihan yang selalu menghampiri kita, entah itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat seperti itu. Dan kita saat ini sedang berada di waktu kita untuk melakukan teosis seperti itu, untuk mengalami teosis bersama dengan Allah. Dan bagaimana kita itu ketika melakukan askesis, entah itu kita berdoa, seperti yang sering kita lakukan dengan Jesus Prayer seperti itu kan, membaca Alkitab maupun bentuk-bentuk askesis yang lainnya, intinya adalah bagaimana kita bisa membedakan segala sesuatu yang berasal dari Allah dan segala sesuatu yang berasal dari Allah, sehingga kita melakukan segala sesuatu itu yang berasal dari Allah, sehingga seperti yang dilakukan oleh martir Barbara tadi, akhirnya dia memilih untuk bersama dengan Allah, untuk percaya kepada Allah dan bukan mengikuti bapaknya, untuk meskipun dia harus meninggalkan segala kesenangan duniawinya seperti itu. Jadi bagaimana teosis ini tuh membawa kita benar-benar kepada Allah, meskipun kita harus meninggalkan segala sesuatu yang menurut kita itu mengenakan, menurut kita membuat kita senang seperti itu. Jadi intinya askesis yang kita lakukan setiap hari harus membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah dan menjalani segala perintah Allah seperti itu, Pak. Oke, that's good. Ya, ini coba kita pelajaran atau renungan kita malam ini ya, kita bisa kita bisa coba terapkan ya dalam kehidupan kita. 6 poin dari Where itu dan 1 contoh kehidupan dari Barbara itu. Ya. Nah, nanti minggu depan kita ketemu lagi, kita bisa cerita lagi ya tentang perjalanan iman kita menuju teosis ini. Minta siapa tadi berdoa? Marlon ada? Dari tadi saya nggak lihat gambarnya, mana dia ini ya. Oke, Marlon berdoa. Yuk. Kita berdoa. Oke.
Ya teman-teman, ya kita berdoa yuk. Doa-doa. Ya, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Apa yang baik Tuhan, pada malam hari ini kami sudah sharing Tuhan, bagaimana kita diajarkan bahwa kita perlu mengasihi sesama kita, karena ketika kita mengasihi sesama kita, berarti kita mengasihi Tuhan. Bapak yang baik Tuhan, pada malam hari ini, kiranya apa yang telah kami pelajari pada malam hari ini Tuhan, kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, bagaimana kami bisa beriman kepada Kristus, sampai kami dipanggil Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah-pisah, kiranya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi kami Tuhan. Kiranya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan permohonan ini Bapak. Engkau sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you Marlon dan semuanya ya. Makasih Pak. Ya. Pak. Rando, tetap semangat. Marni, Mercy, Tami ya di Jakarta. Tinggal dua bulan lagi lah. Mudah-mudahan kalian bisa balik. Ya. Ya Rando nggak tahu nih. Kalau kena COVID lagi ya nggak balik. Saya nggak mau. Rando nggak usah pulang. Ada kawat yang menunggumu. Rando nggak usah pulang. Kemarin saya ditanya gitu. Cuman saya mau balik. Siapa? Kamu? Iya saya ditanya gitu. Cuman saya bilang saya mau balik. Balik mana? Kampus. Balik ke markas. Tingkat lanjut ke layanan.